Perkenalkan, nama saya Elsa Natasha. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Angkasa Pura II. PT Angkasa Pura II adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan. Perusahaan ini beroperasi di wilayah barat Indonesia dan mengelola bandara-bandara besar, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Sebagai gambaran, Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara tersibuk di Indonesia yang melayani lebih dari 60 juta penumpang per tahun. PT Angkasa Pura II memiliki peran yang sangat vital dalam konektivitas dan perekonomian nasional, karena bandara-bandara yang dikelola menjadi gerbang utama transportasi udara di Indonesia bagian barat. Pada slide ini, saya akan menjelaskan salah satu kasus kecurangan yang terjadi di PT Angkasa Pura II. Kasus ini terjadi pada tahun 2020, melibatkan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara. Terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil menemukan adanya penyimpangan dalam proyek Baggage Handling System atau BHS. Penyimpangan ini melibatkan nilai yang sangat besar, yaitu 86 miliar. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dalam proyek infrastruktur besar. Baggage Handling System adalah sistem vital untuk operasional bandara. Nilai kerugian yang besar mencerminkan dampak signifikan terhadap keuangan negara. Kasus ini menjadi pembelajaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah. Pada slide ini, saya akan menjelaskan fokus investigasi terhadap PT Angkasa Pura Cargo atau APK terkait dugaan korupsi dalam proyek pengiriman barang fiktif. PT Angkasa Pura Cargo atau APK adalah anak perusahaan BUMN PT Angkasa Pura II yang didirikan pada tahun 2016. APK memiliki peran strategis sebagai operator terminal kargo dan penyedia layanan kargo, serta pos udara di berbagai bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Perusahaan ini bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, dan pengelolaan rantai pasokan barang di bandara-bandara Indonesia. PT Angkasa Pura Cargo diduga melakukan korupsi dalam proyek pengiriman barang fiktif selama kurun waktu dari tahun 2020 sampai 2024. Periode tersebut menjadi fokus penyidikan karena hasil audit menemukan anomali signifikan dalam pencatatan pengiriman barang selama rentan waktu tersebut, di mana terdapat ketidaksesuaian antara dokumentasi pengiriman dengan realisasi di lapangan. Investigasi terhadap periode ini akan membantu mengungkap pola dan mekanisme dugaan korupsi yang terjadi, serta menjadi dasar untuk langkah perbaikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Kamaruzzaman dari kelas K2 1A Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang kecurangan di PT Angkasa Pura II dalam matkul akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor penyebab kecurangan PT Angkasa Pura II, jenis kecurangannya, dan para tersangkanya. Yang pertama, di sini saya menjelaskan faktor penyebab kecurangan PT Angkasa Pura II, yaitu ada kurangnya sistem pengendali internal dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti tidak ada prosedur baku yang ketat dan saling mengawasi untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan. Contohnya, pelepasan barang tanpa dokumen lengkap. Barang dari vendor bisa diterima dan digunakan tanpa ada purchase order atau PO resmi atau laporan pemeriksaan barang yang ditandatangani. Yang kedua, adanya tekanan untuk mempercepat proyek tanpa melalui mekanisme audit yang benar, seperti tuntutan untuk menyelesaikan proyek sesuai target waktu. Misalnya menyambut event besar seperti Asian Games atau kenaikan lalu lintas penumpang dijadikan alasan untuk melangkahi proses pemeriksaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan. Contohnya seperti pembayaran dimajukan, pembayaran ke vendor dilakukan sebelum pekerjaan selesai 100% atau sebelum audit progres lapangan dilakukan dengan alasan agar proyek tidak terlambat. Yang ketiga, lemahnya pengawasan dari manajemen dan pihak regulator, seperti pihak pimpinan perusahaan, direksi, komisaris, dan lembaga pengawasan eksternal. Tidak melakukan fungsi pengawasan secara aktif, efektif, dan rutin. Contohnya seperti manajemen tidak memverifikasi di lapangan, hanya menyetujui laporan di atas kertas tanpa turun ke lapangan, memeriksa kebenaran fisik barang atau jasa yang dibeli.
Yang keempat, ada persengkokolan antara pejabat internal dan pihak rekanan dalam proses tender proyek. Ini seperti adanya inti dari korupsi pengadaan, terjadi kesepakatan terselubung antara oknum pegawai atau proyek dengan vendor untuk mengeruk keuntungan bersama dengan merugikan perusahaan. Contohnya seperti markup harga barang dalam kontrak dinaikkan dari harga pasaran, dan selisihnya dibagi antara oknum pejabat dan vendor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kecurangannya yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II. Pengeluaran fiktif, yang pertama ada pengeluaran fiktif untuk proyek pengadaan peralatan bandara, seperti metode untuk mengalihkan dana korupsi, oknum membuat dokumen yang termasuk invoice, berita acara serah terima seolah-olah telah membeli atau menerima peralatan bandara tertentu. Yang kedua, memanipulasi laporan keuangan agar tampak sesuai dengan anggaran. Di sini mereka memanipulasi tindakan ini bertujuan untuk menutupi pengeluaran fiktif atau penyimpangan lainnya. Dengan memanipulasi pencatatan keuangan, laporan yang dihasilkan seolah-olah menunjukkan bahwa semua dana digunakan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan selama audit rutin. Yang ketiga, ada kolusi dengan pihak ketiga dalam proses tender proyek untuk menaikkan harga barang dan jasa. Contohnya ini adalah inti dari penyuapan dalam pengadaan. Oknum ini di dalam perusahaan atau pemegang anggaran, panitia pengadaan atau teknisi bersengkokol dengan vendor dan rekan-rekan untuk mempermainkan harga dalam tender. Nah, seperti markup harga satuan dalam tender pengadaan, scanner harga pasaran adalah Rp 2 miliar per unit. Melalui kolusi, vendor dan oknum menyetujui harga kontrak menjadi Rp 3 miliar per unit. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang para pelaku tersangka. Yang pertama ada JP atau Direktur Utama PT Angkasa Pura Cargo, diduga sebagai pemegang kebijakan dan pemberi pemerintahan dalam proses pengadaan yang bermasalah di anak perusahaan. Dan yang kedua ada SS, General Manager PT Angkasa Pura II Persero, di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Diduga ia menyalahgunakan kewenangan dalam proses pengadaan di wilayah bandara terbesar milik AP Angkasa Pura II. Dan yang ketiga ada RH, Manajemen PT Angkasa Pura II Persero. Diduga pelaku terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai prosedur. Yang keempat ada Direktur PT Prima Inovasi Teknologi sebagai pihak swasta atau rekanan. Diduga sebagai pihak vendor atau pemberi suap yang melakukan kolusi dengan para pejabat internal Angkasa Pura II dan APK Angkasa Pura Persero untuk menenangkan tender dan melakukan markup harga. Perkenalkan, nama saya Raihana Salmawati. Di sini saya akan menjelaskan para tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, sub pasal 3, JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO pasal 55 ayat 1 KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akibat dan dampak yang terjadi. Penyimpangan keuangan PT Angkasa Pura II mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam bentuk hilangnya kas perusahaan, rusaknya sistem pengadaan barang karena adanya suap, serta terseretnya para pejabat tinggi ke dalam penjara. Hal ini secara langsung mengakibatkan terhentinya proyek-proyek strategis karena dana yang dikorupsi tidak bisa dipertanggungjawabkan dan proses hukum yang mengharuskan operasional tertentu dibukukan. Dampak dari kejadian ini adalah menurunnya citra perusahaan di mata publik dan internasional, menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal, serta terciptanya kewaspadaan yang penuh rasa curiga sehingga efisiensi perusahaan menurun dalam jangka panjang.